Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-118. Soal pertama. Hasil sidang Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 diberi nama Piagam Jakarta, yang di dalamnya berisi dasar negara. Sila pertama yakni ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasan utama perubahan ini adalah A. Sebagian anggota PPKI tidak setuju karena sebagian rakyat Indonesia khususnya yang dari daerah timur tidak beragama Islam. B. Anggota BPUPKI yang lain berpikir ini akan menimbulkan masalah baru terkait nasionalisme, kesatuan, dan persatuan. C. Perwakilan Indonesia bagian timur datang kepada Hatta dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin bergabung dengan Indonesia jika sila yang pertama tidak diubah. D. Muhammad Yamin menyarankan anggota panitia untuk mengubah sila pertama karena akan mengganggu integrasi calon-calon wilayah yang tergabung dalam NKRI. Pada saat itu masing-masing wilayah Indonesia sibuk mengarahkan paham untuk menentukan tujuan kemana Indonesia ini. Jadi yang ditanyakan adalah alasan utama perubahan sila pertama Pancasila, yaitu dari ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasan utamanya adalah karena pilihan C. Perwakilan Indonesia bagian timur datang kepada Hatta dan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin bergabung dengan Indonesia jika sila yang pertama tidak diubah. Soal nomor 2. Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Dalam hal ini diupayakan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan sebagai landasan dari Bhinneka Tunggal Ika. Di bawah ini yang bukan merupakan faktor pendukung integrasi bangsa adalah A. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. B. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. C. Adanya jiwa semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. D. Adanya rasa cinta terhadap tanah air. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan faktor pendukung integrasi bangsa. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan merupakan faktor pendukung integrasi bangsa adalah pilihan yaitu adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Sedangkan faktor pendukung integrasi bangsa adalah jawaban A, B, C, dan D, yaitu adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia, adanya jiwa semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat, adanya rasa cinta terhadap tanah air. Karena yang ditanyakan yang bukan, maka jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 3. Belum lama ini, 2 orang prajurit TNI personil Kodim 0304 Agam, Serda M. Yusuf dan Serda Mistari dianiaya sejumlah anggota klub motor GD atau MOGE. Video peristiwa yang terjadi di Simpang Tarok, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Jumat 30 Oktober 2020, sekitar pukul 17 WIB, ini pun viral di media sosial. 2 prajurit TNI itu mengalami luka dan memar di bagian kepala. Perlakuan sewenang-wenang terhadap orang lain adalah sebuah bentuk tindakan kejahatan. Hal ini tidak mencerminkan Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Yang ditanyakan adalah perlakuan sewenang-wenang terhadap orang lain merupakan bentuk tindakan kejahatan yang mencerminkan pelanggaran atau tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya sila ke. Jawabannya adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan B. Perlakuan sewenang-wenang terhadap orang lain melanggar atau tidak sesuai dengan sila kedua. Soal nomor 4. Kasus pembunuhan menggegerkan Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di desa tersebut seorang pria membacok tetangganya sendiri hingga tewas. Pelaku tega membunuh korban lantaran masalah sepele. Ia merasa terganggu dengan suara batuk korban.
Kejadian nahas ini melibatkan Hasan 70 tahun sebagai tersangka sedangkan korban bernama Misran 50 tahun. Pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan celurit yang diambil dari rumahnya. Parahnya, korban Misran sebenarnya adalah korban salah sasaran, karena sebenarnya yang sedang batuk ketika pelaku melintas adalah tetangganya yang lain, yaitu Karno. Peristiwa pembunuhan ini sendiri terjadi Jumat 2 Juli 2021 sore di dekat rumah Hasan. Kasus ini tengah ditangani Polsek Mayang, sumber tribunnews.com. Kasus seperti pada bacaan di atas merupakan pelanggaran pengamalan Pancasila, tepatnya pada sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Adanya kasus pembunuhan ini merupakan pelanggaran pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 4 sama halnya dengan soal nomor 3 merupakan pelanggaran terhadap sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 5, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Apabila dilihat dari aspek sejarah perjuangan bangsa, masyarakat Indonesia telah membuktikan dirinya yang selalu berpartisipasi dengan aparat pertahanan dan keamanan. Pembinaan rasa kebangsaan telah dirintis sejak kebangkitan nasional pada tahun 1908 yang kemudian dipertegas pada tahun A 1928, B 1945, C 1966, D 1904, E 1927. Yang ditanyakan pada soal nomor 5 adalah pembinaan rasa kebangsaan telah dirintis sejak kebangkitan nasional pada tahun 1908 yang kemudian dipertegas pada tahun, jawabannya adalah pada tahun 1928 yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Maka jawaban soal nomor 5 adalah pilihan A. Soal nomor 6. Nasionalisme merupakan paham di mana kedaulatan negara menjadi hal yang mutlak, yang mana untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan kerjasama atas orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Di bawah ini yang merupakan bentuk implementasi dari nasionalisme kegiatan sehari-hari adalah A. Mengikuti kegiatan bakti sosial di lingkungan tempat tinggal, B. Mengadakan musyawarah di tempat kerja untuk menentukan kapan target pekerjaan akan dilaksanakan, C. Ikut serta dalam mengikuti pendidikan bela negara yang diadakan TNI untuk masyarakat sipil. D. Beribadah dan bertoleransi antar umat beragama tanpa saling singgung satu sama lain. E. Belajar dengan giat. Yang ditanyakan adalah yang merupakan bentuk implementasi dari nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Di antara kelima pilihan ini, yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari adalah pilihan C, yaitu ikut serta dalam mengikuti pendidikan bela negara yang diadakan TNI untuk masyarakat sipil. Soal nomor 7. Ketua MPR Bambang Susatyo membuka sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2020. Sidang tahunan kali ini dihadiri oleh anggota MPR, DPR, DPD secara fisik dan virtual akibat pandemi COVID-19. Bambang mengatakan jumlah anggota parlemen yang hadir secara fisik sekitar 161 orang dan sebanyak 274 orang hadir secara virtual. Agenda sidang tahunan ini digelar bersamaan dengan sidang bersama DPR dan DPD serta pidato kenegaraan Presiden dalam menyampaikan RAPBN 2021. Sidang tahunan dilaksanakan dalam 2 sesi, pertama dimulai pada pukul 9 WIB dan dilanjutkan pada pukul 14 WIB. Pembukaan sidang tahunan MPR akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan resmi dibuka Ketua MPR. Sumber kompas.com 14 Agustus 2020. Inti dari informasi di atas merupakan implementasi pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk tahu jawabannya, kita perlu tahu apa isi dari masing-masing pasal. Karena soalnya pada soal nomor 7 berkaitan dengan sidang tahunan MPR, maka itulah jawaban. Maksudnya pasal yang membahas tentang sidang tahunan MPR lah jawabannya.
Pasal 2 ayat 1 bunyinya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 2 ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Pasal 3 ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Pasal 3 ayat 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, soal nomor 7 merupakan implementasi dari pasal 2 ayat 2. Jadi, soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 8. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku merupakan contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan A. Keluarga, B. Masyarakat, C. Hukum, D. Sosial, E. Negara. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku merupakan contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan negara. Jadi jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 9. Merasa dihantui penggedor pintu misterius tiap malam, warga 2 kelurahan di Banyuwangi sepakat berjaga-jaga. Warga Kelurahan Lateng dan Kelurahan Kampung Mandar berpatroli dan berjaga di depan rumah dan sudut-sudut gang tiap malam. Untuk berjaga-jaga, warga kampung dipersenjatai kayu kelor, pacu, dan buntut ikan pari. Aksi teror penggedor pintu misterius rumah tangga bertentangan dengan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Hal ini, aksi teror penggedor pintu misterius rumah tangga bertentangan dengan sila ke-2. Karena ini bertentangan dengan mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan juga kita tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Maka untuk aksi teror ini bertentangan dengan sila kedua. Karena seharusnya kita saling mencintai sesama manusia, kemudian tidak semena-mena terhadap orang lain, saling tenggang rasa dan tepa salira. Makanya soal nomor 9 bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan B. Berikut pembahasan tentang butir pengamalan sila kedua, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban azazi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa salira, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran serta keadilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Jadi soal nomor 9, jawabannya adalah pilihan B. Aksi teror penggedor pintu misterius rumah tangga bertentangan dengan sila kedua. Soal nomor 10. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah yang pertama, sebagai modal pembangunan. Betul? Jawabannya antara A atau E. Kemudian 2, satu-satunya azas bagi kehidupan bangsa Indonesia. Salah. Berarti jawabannya E, karena 2 dicoret. Berdasarkan soal nomor 10, maka yang merupakan fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah pilihan 1 sebagai modal pembangunan dan pilihan 6, cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan E. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.